Paslon Presiden Prabowo Gibran cacat hukum. Penulis Dairi Sudarman, pemerhati politik dan kebangsaan. Status ad hoc 30 hari kerja yang disematkan Majelis Kehormatan MK yang diemban tugas untuk mengembalikan marwah, harkat dan martabat serta kepercayaan rakyat semuanya tidak berlangsung secara elegan dan sempurna perfectly. Pastilah, meskipun tercapai percepatan kinerja 2 pekan, hasilnya sebatas yang telah diumumkan oleh Prof. Jimli Asidik itu, yaitu yang hasilnya memang sudah selayaknya lah Anwar Usman itu diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Dan tidak hanya itu, seharusnya dipecat dengan tidak hormat dan otomatis mencopot keanggotaan hakimnya di MK. Ini tidak, apalagi yang menjadi dasar faktor sebab akibat penentu, causality of the rule. Kenapa sampai pemecatan terjadi? Ini yang tidak disentuh, sehingga tidak mampu menyeret dan menggetah serta menggetok tular kepada pihak lain yang terlibat, yang justru menjadi subjek sentral atas terjadinya objek segala kegaduhan, kekacauan, dan pengrusakan di MK ini, yaitu Gibran ponakannya serta ayahnya Joko Widodo yang melekat di pribadinya selaku Presiden Republik Indonesia sampai saat ini. Prof. Jimli terkesan masih menutup-nutupi dengan alasan jika dibuka ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan. Apa itu benar? Belum tentu benar. Majelis Kehormatan MK ternyata tampak kelihatan miris, masih tebal diselimuti hantu-hantu kekuasaan yang sesungguhnya tak ada, yang seharusnya tak perlu ditakuti. Artinya, kinerja Majelis Kehormatan MK itu secara independensi masih kurang bernyali dalam ketegasan dan keberanian mengambil keputusan. Yang publik pun sudah tahu bahwa masalah yang dihadapinya adalah suatu extraordinary case yang boleh jadi bukan lagi soal berada di ruang area etika, tetapi sesungguhnya sudah memasuki ranah kejahatan kriminal pidana. Sudah sedari awal adanya indikasi keterselebatan pencalonan Gibran itu berbau sangat amis adanya campur tangan Jokowi mempengaruhi Anwar Usman melegitimasi dan menghegemoni serta merambah begitu tebal secara nepotis lembaga peradilan MK itu. Secara political output pun publik sudah tahu bagaimana hasilnya pada akhirnya, bahwa cara-cara kotor nepotisme ke permainan politik dinasti itu tidak saja tidak bermaslahat, bahkan bakal merusak tatanan demokrasi, baik sebelum maupun sesudahnya. Terlebih, manuver Gibran yang syarat dan kental dengan pengaruh kekuasaan itu jelas-jelas melanggar pasal aturan MK sendiri, bahkan menabrak konstitusi. Yang diisyaratkan Prof. Jimli pun tampaknya sudah hanya terpentok bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat, binding, tanpa melihat perbuatan yang lebih tepat sebagai persekongkolan dan perselingkuhan itu sebagai suatu kesengajaan yang telah diatur dan direncanakan dari awalnya. Gibran dideklarasikan oleh semua anggota-anggota Partai Kim tanpa kehadirannya menjelang detik-detik saat pendaftaran KPU, yang sesaat kemudian secara bersamaan MK meloloskan perubahan aturan tentang batas usia minimal paslon presiden itu. Tetapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Meskipun masih ada kemungkinan judicial review penetapan paslon presiden yang dijadwalkan oleh KPU pada tanggal 13 November 2023, tidak bakal cukup waktu untuk membuka ruang untuk judicial review itu. Apalagi MK setelah pemberhentian Anwar Usman sebagai ketua MK selama 2 hari ini harus memilih ketua baru. Praktis dengan begitu sempitnya waktu akibat faktor kesengajaan yang memang telah diatur dan direncanakan dari awal, tak akan memungkinkan judicial review dilaksanakan, kecuali menurut Prof. Jimli bisa dilaksanakan pada 2029 yang akan datang. Sehubungan segala sesuatu tentang pemilu dan Pilpres 2024 pun sudah akan berlangsung.
Tetapi apakah paslon Presiden Prabowo Gibran dianggap sudah sah secara hukum? Ternyata tentu tidak, karena setiap langkah upaya memasuki judicial review itu akan terdiri dari dua bagian uji judicial, yaitu uji formil yang sudah pasti akan mengubah putusan MK karena sudah final dan mengikat binding tadi. Sedangkan uji material seperti dikemukakan Prof. Denny Indrayana sudah jelas-jelas tidak sah dikarenakan melanggar baik aturan inheren pasal aturan MK sendiri maupun koheren dengan pasal konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hanya karena waktu yang tidak memungkinkan uji material itu masih dianggap memiliki legitimasi kekuatan secara hukum. Jadi, jika penulis menjadi Prabowo bahwa agar paslon presiden bersama seluruh anggota partai Kim memiliki kekuatan law enforcement sepenuhnya, artinya tidak setengah-tengah, masih ada cukup waktu untuk mencari pasangan lain sebagai pengganti Gibran. Tetapi, apakah cukup keberanian bagi Prabowo untuk mengganti Gibran? Ataukah tetap membiarkan itu sebagai pasangannya yang sesungguhnya secara prinsip dan hukum menyandang gelar cacat hukum di mata publik, yang resikonya berakibat tidak sepatutnya lah dipilih oleh rakyat di Pilpres 2024.